Iran kini berada dalam kondisi tekanan psikologis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebuah situasi yang terasa begitu mengguncang, bahkan jika dibandingkan dengan berbagai konflik besar dalam sejarah modern. Ibu kota negara itu dihantam serangan udara oleh jet tempur asing. Instalasi militer, jaringan radar, hingga fasilitas peluncuran rudal dihancurkan secara sistematis, satu demi satu. Dalam keadaan seperti ini, apa yang biasanya terbayang? Kepanikan massal, warga sipil berlarian mencari perlindungan, dan militer yang bersiap mempertahankan tanah airnya. Namun yang terjadi justru berbanding terbalik. Alih-alih bersembunyi atau melarikan diri, sebagian masyarakat Iran menunjukkan reaksi yang tidak terduga. Mereka merobohkan simbol-simbol kekuasaan, naik ke atap rumah, bahkan mengekspresikan kegembiraan di tengah dentuman serangan. Pemandangan seperti ini hampir tak pernah tercatat dalam sejarah konflik di Teheran. Kematian Khomeini serta tumbangnya lebih dari 50 jenderal dan pejabat tinggi rezim menjadi titik balik yang luar biasa. Dalam banyak kasus, kehilangan pemimpin justru memicu kemarahan dan keinginan untuk membalas. Tetapi di Iran, kabar tersebut malah mendorong gelombang aksi di jalanan oleh kelompok anti-pemerintah. Patung-patung pemimpin, gambar Khomeini, dan simbol-simbol militer dihancurkan secara terbuka. Di Deloran, bukan hanya monumen yang runtuh, kantor pemerintahan pun ikut diserang. Lambang-lambang kekuasaan dibersihkan satu persatu, seolah rakyat ingin menghapus seluruh jejak fisik rezim dari ruang publik. Di kota Nurabat Mamasani, Provinsi Fars, kerumunan memenuhi jalanan sambil mengibarkan bendera singa dan matahari, ikon era Pahlawi. Musik, tarian, dan nyanyian menjadi cara mereka merayakan perubahan yang dianggap telah lama dinanti. Bahkan di ibu kota, sebagian warga menyaksikan serangan udara dari atap rumah, bersorak dan saling bercanda di tengah situasi yang biasanya identik dengan ketakutan. Gelombang perayaan ini tidak hanya terjadi di dalam negeri. Komunitas diaspora Iran di berbagai kota besar dunia seperti London, Los Angeles, Berlin, dan Toronto juga turun ke jalan. Mereka menyambut kabar tersebut sebagai awal dari harapan baru, sesuatu yang terasa lebih dekat dibandingkan puluhan tahun sebelumnya. Di tengah situasi ini, muncul sosok yang kembali menarik perhatian, Reza Pahlavi, putra mahkota yang lama hidup di pengasingan. Ia menyatakan kesediaannya untuk memimpin masa transisi setelah runtuhnya rezim. Menurutnya, permintaan rakyat untuk memimpin perubahan tidak bisa diabaikan, dan ia menerima tanggung jawab tersebut. Dengan struktur kekuasaan yang runtuh, simbol-simbol yang dihancurkan, dan rakyat yang turun ke jalan, arah masa depan Iran kini menjadi pertanyaan besar. Dalam konteks global, perubahan ini membawa implikasi besar. Rusia dan China yang selama bertahun-tahun menjadikan Iran sebagai mitra strategis berpotensi menjadi pihak yang paling terdampak. Selama ini, Iran berperan sebagai pilar penting dalam keseimbangan geopolitik Timur Tengah, sekaligus bagian dari poros yang menantang dominasi Barat. Rusia memanfaatkan hubungan ini untuk memperkuat posisinya di Suriah dan kawasan sekitarnya, sementara China menjadikannya sebagai sumber energi murah serta jalur penting dalam proyek sabuk dan jalan. Kini, semua investasi strategis itu berada di ambang kehancuran. Munculnya Pahlavi sebagai figur transisi memberi sinyal perubahan yang signifikan, menuju pemerintahan yang lebih terbuka, sekuler, dan berpotensi mendekat ke Barat. Jika hal ini terwujud, maka Iran tidak hanya berubah secara internal, tetapi juga menggeser keseimbangan geopolitik kawasan secara drastis. Yang menarik, dorongan perubahan ini tampaknya datang dari dalam negeri itu sendiri. Jutaan orang turun ke jalan, meruntuhkan simbol lama dan mengangkat identitas baru. Mereka bukan sekedar objek dari intervensi luar, melainkan aktor utama dalam menentukan arah masa depan mereka. Dengan kondisi kawasan yang semakin tidak stabil, termasuk tekanditan di Selat Hormuz dan Teluk, dampak dari perubahan ini bisa meluas jauh melampaui Iran. Apa yang terjadi saat ini bukan sekedar pergantian kekuasaan, melainkan potensi pergeseran besar dalam peta politik global yang selama ini telah terbentuk selama puluhan tahun. Alih-alih memberikan perlindungan mutlak kepada sekutu yang selama ini menerima aliran dana dan dukungan strategis dalam jumlah besar, Beijing justru memilih jalur yang lebih realistis. Pemerintah Tiongkok mengambil sikap hati-hati, bahkan mengirimkan peringatan keras kepada Teheran. Di saat yang sama, perlindungan militer yang selama ini diharapkan dari Rusia dan Tiongkok tak pernah benar-benar terwujud. Rezim di Teheran mendapati dirinya berdiri sendiri, ditinggalkan oleh blok kekuatan yang selama ini dianggap sebagai penopang utama di saat krisis.
Peristiwa ini menjadi titik balik besar, sebuah pukulan telak bagi konstruksi geopolitik yang selama ini diklaim sebagai tandingan tatanan global barat. Dalam waktu singkat, narasi besar tentang poros perlawanan menghilangkan relevansinya. Yang tersisa hanyalah sebuah negara yang terisolasi, dipaksa menghadapi tekanan eksternal sekaligus ledakan kemarahan dari dalam negeri. Tanpa dukungan sekutu dengan infrastruktur militer yang porak-poranda akibat serangan bertubi-tubi, rezim tersebut kehilangan pijakan. Janji perlindungan mutlak yang selama ini digaungkan negara terbukti rapuh. Ketika masyarakat melihat ketidakmampuan aparat mempertahankan stabilitas, ketakutan yang selama puluhan tahun membungkam mereka mulai runtuh. Jutaan warga turun ke jalan bukan lagi dengan rasa gentar, melainkan dengan keyakinan bahwa momen perubahan telah tiba. Patung-patung kekuasaan diruntuhkan, markas-markas militer diserbu, dan ruang publik berubah menjadi panggung perlawanan terbuka. Dalam situasi yang semakin kacau, struktur kekuasaan yang selama ini dikendalikan dengan tangan besi mulai melemah. Aparat keamanan kehilangan kendali, sementara sistem pertahanan internal lumpuh secara bertahap. Bahkan sejumlah perwira senior yang selama ini menjadi tulang punggung militer mulai menyatakan pembelotan. Mereka berbalik arah dan menyatakan dukungan terhadap gerakan yang dipimpin oleh Reza Pahlavi. Gelombang pembelotan ini bukan sekedar simbolis, melainkan menghancurkan rantai komando dari dalam dan menghilangkan kemampuan rezim untuk bertahan secara terorganisir. Di sisi lain, kekuatan laut Iran mengalami kerugian besar di kawasan Teluk. Sejumlah kapal perang dan aset strategis dilaporkan hancur, menambah daftar panjang keruntuhan militer yang terjadi dalam waktu singkat. Dengan demikian, pilar utama yang selama ini menopang pengaruh Rusia dan Tiongkok di kawasan Timur Tengah ikut runtuh, tersapu oleh kombinasi tekanan eksternal dan pemberontakan internal. Gambaran yang muncul begitu dramatis. Sebuah struktur kekuasaan yang sebelumnya tampak kokoh, kini berubah menjadi puing-puing dalam waktu singkat. Apa yang dulu dianggap sebagai benteng tak tertembus, kini terbakar oleh dinamika yang diciptakannya sendiri. Suara-suara yang menggema di jalanan Iran bukan hanya menandai berakhirnya rezim yang telah bertahan selama puluhan tahun, tetapi juga mencerminkan runtuhnya ambisi geopolitik yang lebih luas. Citra kekuatan yang selama ini dipromosikan oleh Moskow dan Beijing, baik dalam bentuk teknologi militer maupun jaringan aliansi, mulai dipertanyakan. Dalam krisis pertama yang benar-benar menguji, banyak dari struktur tersebut tampak tidak mampu bertahan. Apa yang tersisa hanyalah pelajaran pahit tentang rapuhnya aliansi yang dibangun semata-mata atas kepentingan strategis. Padamnya lampu di Teheran menjadi simbol yang kuat, bukan hanya bagi perubahan internal, tetapi juga sebagai peringatan bagi tatanan global. Ini menandai berakhirnya sebuah era yang dibangun di atas keseimbangan yang tidak stabil, sekaligus membuka babak baru dalam dinamika kekuatan dunia. Di tengah semua itu, perlawanan rakyat berkembang dengan cara yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Aparat keamanan yang dulu ditakuti kini justru bersembunyi, menghindari kejaran warga yang selama ini mereka tekan. Jalanan yang dahulu berada di bawah kendali negara, kini sepenuhnya dikuasai oleh masyarakat. Yang membuat situasi ini semakin unik adalah peran teknologi. Warga biasa, bukan agen terlatih, menggunakan ponsel pintar, aplikasi terenkripsi, dan jaringan komunikasi sederhana untuk berbagi informasi secara real-time. Tukang cukur, sopir, mahasiswa, ibu rumah tangga hingga pensiunan guru menjadi bagian dari jaringan informasi yang sangat efektif. Data yang mereka kumpulkan tidak berhenti sebagai dokumentasi semata. Dalam hitungan menit, informasi tersebut diverifikasi, disaring, dan diterjemahkan menjadi koordinat yang siap digunakan. Setelah itu, target langsung diintegrasikan ke dalam sistem operasi militer udara. Hasilnya adalah serangan presisi tinggi yang nyaris tanpa kesalahan. Efektivitas metode ini terlihat jelas. Hanya dalam satu hari, 11 Maret, serangkaian pos pemeriksaan berhasil dihancurkan melalui pendekatan tersebut. Konvoi pasukan yang sebelumnya menguasai wilayah perkotaan mulai tercerai-berai, bahkan mundur dalam keadaan panik. Dampaknya begitu nyata, hingga media pemerintah sendiri tidak dapat sepenuhnya menutupinya. Perubahan di lapangan berlangsung sangat cepat. Pada pagi 13 Maret, warga di kawasan Hawaran, selatan Teheran, dilaporkan mengambil alih pos pemeriksaan yang ditinggalkan pasukan karena ketakutan. Ini bukan lagi sekedar protes, ini adalah pergeseran kendali nyata atas ruang publik. Pesan-pesan yang beredar dari dalam negeri mencerminkan suasana tersebut, sebuah keyakinan bahwa momentum yang selama puluhan tahun dinantikan akhirnya tiba. Dalam kondisi seperti ini, bahkan larangan resmi terhadap perayaan tidak mampu menghentikan gelombang massa.
Ketika rezim mencoba membatasi perkumpulan, nyanyian, dan narian, masyarakat justru merespon dengan turun ke jalan dalam jumlah besar. Pada malam 19 Maret 2026, bertepatan dengan tradisi festival api menjelang Tahun Baru Persia, jalanan dipenuhi warga yang merayakan bukan hanya tradisi, tetapi juga harapan akan perubahan. Media sosial menjadi sarana utama komunikasi, tempat pesan-pesan disebarkan, peluang diidentifikasi, dan momentum dijaga. Yang membuat fenomena ini begitu kuat adalah sifatnya yang terdesentralisasi. Tidak ada struktur komando tunggal, tidak ada pemimpin yang menjadi titik lemah. Miliaran individu bertindak sebagai pengamat sekaligus kontributor informasi. Mereka adalah orang-orang biasa yang menjalani kehidupan sehari-hari, namun pada saat yang sama menjadi bagian dari jaringan intelijen yang sangat luas. Dan disinilah letak tantangan terbesar bagi rezim. Jaringan seperti ini hampir tak mungkin untuk dihentikan. Untuk memutus aliran informasi, diperlukan kontrol terhadap seluruh populasi, sesuatu yang secara praktis tidak mungkin dilakukan terhadap puluhan juta orang. Pasukan paramiliter yang selama ini dirancang untuk mengendalikan jalanan justru kehilangan efektivitasnya. Sejak era Perang Iran-Irak, unit-unit ini dibentuk sebagai alat utama untuk menekan perlawanan internal. Mereka pernah menjadi kekuatan yang menakutkan dalam berbagai gelombang protes sebelumnya. Namun kini situasinya berbalik. Pasukan yang sama kini terjebak dalam kondisi di mana setiap gerakan mereka bisa terdeteksi. Bahkan saat berlindung di bawah jembatan atau di area tersembunyi, mereka menyadari bahwa kemunculan sekecil apapun dapat dilaporkan oleh warga dan berujung pada serangan dari udara. Dalam kondisi seperti ini, mengendalikan jalanan menjadi hampir mustahil. Kehilangan kendali di darat diperparah dengan dominasi di udara. Ketika sistem pertahanan udara dilemahkan dan radar tidak lagi berfungsi optimal, wilayah udara berubah menjadi jalur terbuka bagi operasi militer. Target-target strategis, mulai dari pangkalan rudal balistik hingga fasilitas bawah tanah, menjadi sasaran satu persatu. Serangan udara dilakukan dengan koordinasi tinggi, memanfaatkan teknologi presisi untuk menghantam titik-titik vital, termasuk instalasi yang berada jauh di bawah permukaan tanah. Intensitas operasi ini bukan hanya menembus pertahanan, tetapi juga melumpuhkan kemampuan ofensif secara menyeluruh. Akibatnya, infrastruktur militer yang dibangun selama bertahun-tahun dengan dukungan teknologi dan kerjasama luar negeri tidak mampu bertahan menghadapi kombinasi tekanan dari dalam dan luar. Kapasitas militer yang sebelumnya menjadi tulang punggung strategi pertahanan kini praktis terhenti. Ketika kekuatan militer utama berhasil dilumpuhkan, dampaknya tidak berhenti di dalam negeri. Gelombang krisis segera menjalar melampaui perbatasan, memukul jaringan logistik yang selama ini menopang kekuatan Iran. Serangan udara presisi menghantam gudang-gudang persenjataan vital, menyebabkan kekurangan amunisi di berbagai titik pertempuran. Rangkaian ledakan tersebut bukan hanya melemahkan kemampuan tempur, tetapi juga memicu reaksi berantai dalam lanskap geopolitik yang lebih luas. Dampaknya terasa langsung hingga ke Moskow. Jalur suplai yang selama ini menjadi andalan, termasuk produksi drone dan rudal yang terkait dengan Iran, mengalami gangguan serius. Terputusnya koneksi logistik dari Teheran membuat aliran dukungan militer ke front line ikut tersendat. Situasi ini memperlihatkan adanya retakan nyata dalam hubungan strategis yang sebelumnya terlihat solid. Di sisi lain, hubungan diplomatik semakin memburuk. Ketegangan meningkat ketika pihak Teheran mulai menyalahkan sekutu-sekutunya atas kegagalan sistem pertahanan yang mereka andalkan. Kepercayaan yang selama ini menjadi fondasi kerjasama perlahan runtuh, digantikan oleh kecurigaan dan tekanan politik. Dalam kondisi terdesak, rezim mengambil langkah yang justru memperburuk keadaan. Upaya untuk mengalihkan perhatian dengan meningkatkan ketegangan regional malah menyeret mereka ke dalam lingkaran konflik yang lebih luas. Respons keras dari negara-negara kawasan mempersempit ruang gerak, menjadikan situasi semakin kompleks dan sulit dikendalikan. Langkah paling drastis muncul ketika jalur vital perdagangan energi global terganggu. Keputusan ini bukan hanya berdampak pada pihak luar, tetapi juga berbalik merugikan Iran sendiri. Negara-negara yang selama ini menjadi mitra ekonomi utama ikut terdampak, memicu tekanan tambahan yang bersifat asimetris. Dalam kondisi seperti ini, kebijakan tersebut justru mempercepat proses kemunduran yang sedang berlangsung. Kesabaran pihak-pihak yang sebelumnya mendukung mulai habis. Alih-alih memberikan perlindungan tanpa syarat, pendekatan yang diambil berubah menjadi lebih pragmatis dan penuh peringatan.
Kini, dunia menyaksikan sebuah pergeseran besar. Keseimbangan kekuatan tidak lagi sama seperti sebelumnya. Apa yang terjadi menunjukkan bahwa struktur global yang tampak kuat sekalipun dapat runtuh dengan cepat ketika fondasinya rapuh. Bagaimana menurut Anda tentang situasi ini? Apakah ini benar-benar menandai perubahan permanen dalam peta kekuatan dunia, atau hanya fase sementara dalam dinamika geopolitik? Silahkan bagikan pandangan Anda. Dan untuk terus mengikuti analisis mendalam seperti ini, jangan lupa untuk tetap terhubung dan mendapatkan pembaharuan terbaru.